Halo, salam jumpa pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda? Semoga selalu luar biasa dan bahagia. Selamat malam, senang sekali saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya dalam program yang selalu Anda nanti-nantikan setiap hari Senin pada pukul 7 malam. Apalagi kalau bukan program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Dan pemirsa, topik Ngobras kali ini menarik sekali pemirsa ya, yaitu perpustakaan sebagai pintu peradaban bangsa. Seperti yang kita ketahui bersama, sudah banyak kita ketahui tentang slogan bahwa buku adalah jendela dunia. Nah, perpustakaan tempat buku dan arsip sudah mampukah membuka ruang untuk menempa masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pengetahuan sebagai dasar masyarakat menuju bangsa yang beradab. Dan kali ini saya sudah kedatangan tamu spesial ya dari Kota Wisata Batu. Yang pertama yang terhormat saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam Bapak Dr. Rianto M. Hum selaku Ketua Komunitas Seni Budaya Universitas Brawijaya. Selamat malam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kemudian yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu, yang terhormat Ibu Santi. Ya, selamat malam Ibu. Selamat malam. Iya. Kita berjumpa kembali. Iya, bagaimana kabarnya Ibu Santi? Alhamdulillah diparingi sehat, Mbak. Alhamdulillah. Iya Ibu dan juga Bapak. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita membahas tentang perpustakaan sebagai pintu peradaban bangsa. Yang saya tanyakan di kesempatan kali ini dengan perpustakaan terlebih dahulu ya Bu ya. Konsep apa yang ada di perpustakaan Kota Wisata Batu ini Bu? Tadi saya menyebutkan juga bahwa Ibu selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Kota Batu, betul ya Bu ya? Betul. Di sini apakah ada perbedaan Ibu terkait dengan perpustakaan sendiri dan juga kearsipan itu sendiri Bu? Bisa dijelaskan kepada pemirsa Dharma TV. Terima kasih para pemirsa Dharma TV yang sangat kami banggakan, warga masyarakat Malang Raya. Terima kasih kesempatan saya bisa hadir kembali di tengah-tengah panjenengan semua pemirsa televisi Dharma TV. Mohon izin pada malam hari ini kami ingin mengupas terkait dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau TUSI kami di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Benar, kita memang mengampu dua kegiatan yang rutin ataupun yang harus kami laksanakan sesuai dengan TUSI kami. Dinas Perpustakaan ada bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. Nah, konsep kami sudah jelas dengan Undang-Undang Nomor 43, kemudian Undang-Undang Nomor 33, kemudian tentang perpustakaan dan kearsipan. Kemudian kami dari Perpustakaan Nasional sudah memberikan garis terkait dengan apa itu dan bagaimana perpustakaan. Begitu pula dengan arsip, ini kami dari ANRI, Arsip Nasional Indonesia. Kami juga sudah melaksanakan yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut, Mbak. Seperti itu. Jadi untuk konsep dari perpustakaan sendiri berbeda dengan kearsipan begitu ya Bu ya? Beda sekali. Beda Mbak, ya. Kalau di perpustakaan khususnya perpustakaan TUSI kami adalah memberikan informasi kepada masyarakat dengan literasi kami yang tempo hari juga sudah kami sampaikan apa itu dan bagaimana konsep perpustakaan kami yang ada di pemerintah Kota Batu. Sedangkan kami untuk yang di sisi kearsipan ini kami mengampu seluruh elemen arsip-arsip negara khususnya yang ada di wilayah Kota Batu dan pada umumnya yang diolah atau diciptakan, arsip diciptakan oleh SKPD, Satuan Perangkat Daerah, ini kami buktikan dengan kami memiliki mengaplikasikan dengan bentuk
pengelompokan ya Mbak. Pengelompokan arsip itu ada arsip aktif, inaktif. Nah ini kami kelompok-kelompokkan dulu terlebih dahulu, kemudian kami rangkum dalam bentuk paket-paket. Maksudnya nanti setelah kami kelompokkan dari masing-masing SKPD ini, mana sih yang itu masa manfaatnya daripada arsip-arsip itu sudah kita kelas-kelaskan ya. Itu nanti ini perlu nanti kita arsipkan kalau keuangan misalnya. Kalau dari keuangan itu masa manfaatnya sampai dengan 30 tahun baru kita hancurkan arsipnya. Kalau misalnya surat menyurat, misalnya undangan, itu manfaatnya, masa manfaatnya juga pendek sekali, cuma 1 tahun. Kalau memang nggak dimanfaatkan, bisa kita hancurkan gitu. Jadi banyak teknik untuk pengelompokan masa manfaat arsip yang kita ciptakan, Mbak. Baik. Nah, kemudian untuk konsep dari perpustakaan sendiri, Bu ya, di sini apakah sudah sesuai dengan local wisdom yang ada di masyarakat Kota Wisata Batu? Sesuaikah? Alhamdulillah, kalau menurut saya sih dari perkembangan 1 tahun ini aja Mbak, ini dari perpustakaan kami sudah bisa mengena di masyarakat. Masyarakat juga sudah tahu karena kemarin Nyun Sewu masa kepemimpinan pasangan Bu Dewanti dan Pak Punjul Santoso ini punya visi misi, yaitu visi-visinya yang kami adopsi dari visi misi tersebut dengan tusi yang harus kami sampaikan kepada masyarakat. Salah satunya adalah 1 desa 1 perpustakaan. 1 desa 1 perpustakaan. Nah ini alhamdulillah dari visi misi wali kota itu kami sudah mengakses semua desa, sudah ada perpustakaannya, minimal pojok baca ada di wilayah desa dan kelurahan. Oke, di episode sebelumnya juga Ibu menjelaskan ada juga mobil keliling ya. Mobil keliling itu memang kami bisa memfasilitasi masyarakat kalaupun desa belum memiliki buku, kami bisa membantu dari pusling itu. Dan tambahan lagi untuk sekolah-sekolah Mbak, sekolah-sekolah memang sasaran kami juga untuk pembinaan kami, sekolah-sekolah di perpustakaannya. Nah, apabila di sekolah ini juga mengalami misalnya kekurangan buku atau mungkin belum memiliki buku, kami ada, kita bisa memberikan informasi itu lewat pinjam buku atau baca di tempat. Waktu itu kita kunjungan di pusling-pusling itu. Oke, baik ya. Saya beralih ke Pak Rianto ya Bu ya. Terkait tadi pembahasan tentang literasi dan juga kearsipan dan juga perpustakaan. Menurut sisi Bapak dari segi budaya, apakah di Kota Batu ini juga ada ya? Menurut pendapat Bapak bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan konsep yang Ibu Santi tadi sampaikan, Bapak? Menurut Bapak bagaimana? Kalau Bu Santi tadi sisi budaya formal semacam itu. Iya. Dan Batu ini kota baru ya, kota baru, kota baru, tapi sudah yang semacam ini saya melihat luar biasa. Ya. Terima kasih Pak. Saya ingin menunjukkan bahwa apapun yang dikerjakan oleh pemerintah Kota Batu ini pasti berkenan dengan masyarakat, apalagi dengan perpustakaan tadi. Konsep perpustakaan dalam berbagai dimensi. Pustaka itu kan dari kata-kata mustaka, ya, mustaka itu tembung linggo saling soro jadilah pustaka. Kalau gitu artinya apa? Semua pikiran masyarakat di dunia ini, ya, katakanlah pikiran masyarakat Kota Batu itu pada satu saat harus ada di sini, isi kepalanya itu, ya, kepala, ide-ide besar. Kita melihat bahwa Batu ini kan satu tempat mistis, ya. Jadi uang kuwi kepengin ngene enak sing mojo liwat Batu, ya kan begitu ya.
Jadi nggak boleh lewat sini, harus melingkar. Ini harus dibongkar rahasia apa itu? Oh iya. Yang ada di kepala masa lalu. Tadi kan ada kata-kata local wisdom. Iya, local wisdom, iya. Itu local wisdom itu harus dicari betul kenapa ya Batu dulu itu dekat dengan Singosari, katanya Singosari itu hebat. Berarti kan bukan Singosarinya hebat itu. Iya. Tempat bagaimana raja-raja itu mengambil spirit tentang apa? Katakanlah tentang ketuhanan. Itu adanya di Batu pada waktu itu. Nanti Bu Santi pasti akan bisa membongkar itu. Ini loh istimewanya Batu. Makanya negara yang Batu cara itu ini. Ini kalau kita berbicara Mustafa tadi, karena sebenarnya kalau kita berbicara perpustakaan itu kan berbicara tentang budaya. Iya. Ya. Kalau kita bicara budaya itu sebenarnya kan bicara tentang cara berpikir masyarakatnya. Batu katakanlah masyarakatnya masyarakat agraris, pertanian, ya. Ini pasti Bu Santi sudah punya ini data-data ini. Sekian puluh tahun yang lalu Batu itu keluasannya semacam ini, masyarakatnya bergerak di bidang ini. Sekarang sudah berubah menjadi masyarakat kalau pemahaman saya sudah menjadi masyarakat jasa. Dulu pertanian, sekarang jasa. Di mana-mana kan ada hotel, ya, ada iya. Ini menarik. Karena apa? Karena ada local wisdom yang bisa jadi tertimbun. Ya. Nah, ini dibutuhkan penelitian hebatnya masa lalu orang-orang di Kota Batu itu apa sih? Ya, kalau kita, nah, dari situ kita akan tahu tentang apa yang diperbuat. Dari cara vegetasi, cara berpikirnya, yang diperbuat apa. Kalau dulu itu pertanian, ya. Apa hubungannya kalau candi-candi yang ada di Kota Batu? Oke, baik Bapak. Saya katur lebih dahulu ya Bapak ya, karena ada yang mau lewat satu ini Bapak. Tetap dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai. Masih dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai bersama saya Nisha Naila, Bapak Rianto dan juga Ibu Santi. Kita tadi sempat terpotong Bapak Rianto ya, berkaitan dengan tadi Bapak sampaikan tentang local wisdom bahwa Batu ini adalah masyarakatnya ini paling banyak adalah agraris ya pekerjaannya ya pada awalnya. Kemudian dilanjutkan lagi Bapak, monggo silakan. Saya melihat secara pribadi dengan pembangunan yang pesat ini, mau tidak mau masyarakat sudah mulai masuk ke dunia jasa. Ya. Jadi tidak begitu banyak lahan yang bisa untuk digunakan memenuhi kebutuhan mereka. Dulu saya pernah guyon ya dengan masyarakat di Kota Batu ini, tanggung jawab pemerintah Kota Batu merubah cara berpikir vegetasi pertanian menuju cara berpikir jasa. Karena kan banyak hotel otomatis dan sebagainya. Nah, dalam konteks perpustakaan tadi kan dikatakan perpustakaan itu adalah tempatnya. Tadi kan ada kearsifannya. Ini kan tempatnya cara berpikir masyarakat, cara berlaku masyarakat, hasil karya masyarakat. Nah, tadi saya dengan Bu Santi sempat diskusi sebentar Bu ya. Diskusi Bu, kalau begitu cara berpikir masyarakat itu kan sudah diwujudkan. Masa lalu wujudnya apa? Candi-candi di Kota Batu. Ini kan wujud. Oleh Bu Santi ini didokumentasikan. Masukkan ruang arsip, katakan begitulah dalam pemikiran saya. Sehingga apabila kepingin melihat Songgoriti cukup minta izin Bu Santi masuk ke ruang kearsipan melihat Songgoriti. Tentang sejarahnya begitu ya dan lain sebagainya. Pustakaan di sana. Nanti kalau kepingin lagi, Bu, saya kepingin tahu Songgoriti. Tahu jawab Bu Santi ini untuk mengantarkan ke sana. Startnya ide saya seperti itu. Tanpa harus kita ke Songgoriti begitu maksudnya? Ke ruang arsip. Tapi kan apa hasil karya manusia di Batu itu kan wujudnya kan masih ada. Alangkah indahnya kalau kita pergi ke tempat di mana Bu Santi tulis di kearsipan itu. Mendokumentasikan dengan ruang diorama kami yang ada di ruang diorama. Ada Insya Allah nanti kami segera bangun untuk mewujudkan
impiannya Pak Rianto. Oh ya, luar biasa sekali, karena ini Bu ya, apa namanya, sejarah itu kan tidak boleh dilupakan ya Pak Rianto ya. Jadi anak-anak generasi muda ini ingin tahu sebenarnya batu itu seperti apa dulunya. Kemudian tadi Bapak menyampaikan ada Songgoriti seperti apa gitu ya. Nah ini betul sekali ya, terkenal ya. Perpustakaan dan kearsipan ini harus mendukung itu ya Bu ya. Mendokumentasikan hal tersebut. Ya, kita itu di Indonesia ya, itu kan akar rancu ya. Iki wilayah pendidikan kebudayaan, mau wilayah pariwisata, mau wilayah perpustakaan. Iya. Yang benarnya bagaimana itu, Pak Rianto? Yang lebih istilahnya lebih detailnya itu bagaimana? Ya, Bu Santi. Iya. Artinya begini, kerjasama. Sinergi. Pada waktu kita berbicara heritage, katakan. Iya. Heritage itu kan arsipnya, idealnya, arsipnya kan ada di Bu Santi. Oh iya. Ya. Tetapi untuk dunia pendidikan itu kan ada di dinas pendidikan. Gitu. Iya. Nah kalau ini nggak ada, tapi gimana? Untuk mereka datang ke Songgoriti itu kan wilayahnya dinas pariwisata. Betul. Sehingga kalau tiga orang ini, tiga dinas ini tidak koordinasi ya. Itu kan menjadi iki Pak. Nah, iya, ekosektoral. Jadi harus bersinergi tadi Bu ya. Baik. Harus tegas. Baik Ibu. Kemudian untuk saat ini ya, di era digital ada hubungannya juga Bapak nantinya dengan budaya. Saya ke Bu Santi terlebih dahulu. Di era digital ini bagaimana peran perpustakaan untuk melakukan penyesuaian Ibu? Karena sekarang kan serba digital, televisi digital, semuanya digital ya, serba digital. Perpustakaan pun juga akhirnya bertransformasi menjadi digital. Nah ini bagaimana menurut Ibu Santi penyesuaiannya? Oke. Dengan berkembangnya IT yang cukup ya sangat gencar sekali, sampai-sampai anak yang masih PAUD aja sudah megang gadget ya. Sekali. Jadi tergantung orang tua, kembali lagi tergantung ke orang tua untuk mengarahkan bagaimana penggunaan gadget itu dengan baik. Kemudian kami otomatis harus menyesuaikan perkembangan zaman. Oleh sebab itu di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini, khususnya yang di bidang perpustakaannya, kami sudah menggunakan e-book, Mbak. E-book kami juga sudah cukup lumayan banyak. Ada 4.000 judul buku. Kemudian itu bisa diakses di genggaman tangan para pemustaka. Itu kami selalu tiap tahun bertambah Mbak. Untuk tahun ini kami masih 4.000 judul. Insya Allah di tahun ini pula kami juga akan menambah lagi e-book kami sesuai dengan permintaan masyarakat yang diinginkan apa. Terus terang Pak Rianto, kami di setiap tahun itu ada penambahan buku. Nah, karena ini juga menggunakan anggaran daerah, anggaran APBD dan APBN, Pak, kami harus bisa melaksanakan, mengakomodir keinginan masyarakat Kota Batu melalui Instagram kami, melalui kami juga bersurat, karena kita juga sudah pakai e-surat, Pak. Kita layangkan kepada seluruh masyarakat, baik itu perkantoran, instansi maupun yang lainnya. Kami serap aspirasi, keinginan masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya buku-buku atau informasi-informasi yang memang harus kami layangkan kepada masyarakat. Jadi sudah sangat menyesuaikan sekali ya Bu ya, dan menampung aspirasi masyarakat Kota Batu khususnya. Jadi kami tidak ada kesalahan dengan mempertanggungjawabkan uang rakyat. Pak Rianto. Iya betul. Nah, Pak. Dari segi budaya ini Bapak ya, perkembangan zaman, setujukah Bapak dengan adanya literasi yang saat ini gencar-gencar dilakukan pemerintah? Menurut sisi budaya bagaimana? Setujukah? Dengan perpustakaan yang dikatakan Bu Santi tadi, itu menunjukkan bahwa dunia itu sudah terbuka. Iya. Tidak ada batas. No boundary countries ya, tidak ada batas-batas dunia. Orang dari Eropa mau melihat batu tinggal klik. Yes, ya kan?
Semua dinas perpustakaan siapa ya? Klik Bu Santi, ya sudah semua. Nah, sekarang tinggal arsip kita, perpustakaan kita itu kualitasnya seperti apa ya? Tinggal itu, ya. Kalau tadi buku-buku sudah banyak, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Saya tidak membayangkan Bu kalau sebanyak itu, ya. Nah, cuman sekarang yang jadi permasalahan berikutnya, di antara buku-buku yang harus dibaca oleh masyarakat itu sejauh mana mampu untuk memotivasi mereka dalam konteks pembangunan, dalam konteks berpikir ke depan di Kota Batu itu akan seperti apa. Ini menjadi menarik. Katakanlah buku-buku itu jangan separuh, seperempat saja, yang itu betul-betul mengena pada masyarakat, selesai sudah. Wali kota diam saja sudah. Karena apa? Karena masyarakat sudah disuguhi literasi, sehingga mereka bisa secara mandiri berjalan. Kan enak wali kotanya kalau sudah semua. Nah, di sini nanti akan terjadi autopilot ya. Pilot itu pada ketinggian tertentu dikunci, klek, jalan sendiri pesawat itu, nyampe sendiri Kalimantan sana. Nah itu sebenarnya bisa jalan melalui kepustakaan kalau serius, karena masyarakat itu akan disuguhi baik masa lalu Kota Batu ini, masa kini, dan Bu Santi akan memberikan deskripsi masa depannya nanti seperti ini. Oke. Jadi maaf ya, tadi dikatakan hancurkan negara ini, hancurkan perpustakaan, kan itu dikatakan. Itu tidak salah. Ya. Apabila memang isi dari kepustakaan tadi itu akan menghancurkan masyarakat. Baik. Contoh begini saja, satu saat nanti di Bu Santi akan bisa menuliskan apa gitu ya. Wah di Indonesia, di Kota Batu ternyata dari tahun ke tahun buah. Ingat, ini kan kelihatannya ini kan masalah ekonomi, tapi ini bisa dicatat masuk filenya ke arsipan. Ternyata tahun sekian Batu itu sumbernya produksi apel. Tertulis sana apel jenis ini ya. Tapi tahun 2022 apel yang dijual di Kota Batu apel dari Australia. Dia yang tahu. Dia bisa menunjukkan itu. Kalau gitu dari Poncokusumo Pak, dari Poncokusumo. Kenapa bukan dari kita sendiri ya? Ini kan bisa menjadi pertimbangan. Kepustakaan bisa menjadi pertimbangan pemerintah kota dalam hal ekonomi. Karena di perekonomian bisa jadi tidak mencatat itu dari tahun ke tahun itu. Kan ngeri. Iya, benar. Kalau sampai kepustakaan berjalan dengan baik. Iya. Itu kalau saya perhatikan. Ya. Jadi itu menurut perspektif dari Pak Rianto ya. Kemudian kalau perpustakaan ini adalah salah satu fungsinya ikut serta mencerdaskan bangsa. Kira-kira apa bentuk nyata yang bisa disuguhkan kepada masyarakat? Ini yang menjawab Pak Rianto, Bu Santi. Bu Santi. Bu Santi, iya. Kan Bu Santi. Mohon izin Pak Rianto, saya mencoba menjawab pertanyaan ini. Memang benar sekali, karena perpustakaan ini adalah sumber informasi. Apapun bentuk informasi itu kami suguhkan dengan buku-buku yang sudah tersedia di kami, dan bentuk-bentuk literasi yang sudah kami sampaikan kepada masyarakat ini adalah membuktikan bahwasanya perpustakaan ini intens dengan memberikan kebutuhan tentang informasi. Iya. Ibu, kita lanjutkan kembali ya Ibu ya, karena ada yang mau lewat satu. Ini tetap dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program acara Ngobras, Ngobrol Santai sambil menikmati kopi hangat yang disediakan oleh istri Anda di rumah, atau berbincang-bincang dengan keluarga Anda sambil menyaksikan program acara Ngobras, Ngobrol Santai, tentunya bersama saya Nisha Naila, Ibu Santi dan juga Bapak Rianto. Ya Ibu Santi, tadi kita membahas tentang mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Jadi perpustakaan ini juga ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah itu bagaimana Ibu, dilanjutkan lagi? Terima kasih.
saya akan melanjutkan mencoba menjawab yang ditanyakan. Terus terang kami memang menginformasikan dari apa yang telah kami punyai dari buku-buku ini. Tentunya pembelajaran-pembelajaran yang kami suguhkan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dengan era yang seperti IT yang sudah menggeliat di mana-mana. Kami juga harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat tersebut, Mbak. Jadi gitu khususnya kami juga menyentil kepada ibu-ibu karena ibu adalah sebagai madrasah dari putra-putrinya. Otomatis ibu ini yang harus kita berikan. Dari kelompok-kelompok wanita, kami juga sudah memberikan informasi, memberikan literasi. Nah, ini supaya juga di generasi-generasi penerus putra-putrinya untuk bisa disampaikan informasi-informasi yang ada di tempat kami. Ya, sejauh ini dan saya juga di episode selanjutnya kita sudah juga membahas tentang program-program perpustakaan Kota Batu sendiri untuk meningkatkan kecerdasan bangsa itu sendiri, Bu, ya, khususnya di Kota Wisata Batu. Luar biasa sekali, Bu Sandi. Kemudian saya ke Pak Rianto ini, Mbak, ya, ada hubungannya dengan seni dan budaya. Menurut Bapak, apakah perpustakaan ini juga melibatkan bentuk-bentuk seperti pertunjukan seni sebagai wujud kepedulian akan seni budaya? Menurut Bapak bagaimana? Artinya begini, kalau perpustakaan itu dimaknai gedung, tempat arsip, terus tempat untuk menyimpan sesuatu dan nanti akan diberikan kepada masyarakatnya. Berarti kepustakaan itu kan memiliki gedung terbuka, namanya masyarakat. Ya. Nah, kalau kita punya tadi kan kepustakaan itu kan begini, kalau dalam budaya itu kepustakaan itu adalah bahasa, ya, yang akan berbicara apa saja. Perpustakaan itu adalah kekuasaan. Jadi kepala daerah, kepala negara sebenarnya tergantung pada kepustakaan. Sekarang bisa dibayangkan, kalau sampai perpustakaan Kota Batu itu memiliki data berkaitan dengan seni masa lalu, ya, ada lirik lagu masa lalu, dan liriknya itu ternyata menggugah semangat dari masyarakatnya. Ini kan sangat penting ini. Ini dunia seni suara ya. Jadi menurut saya perpustakaan itu tadi tempatnya ide-ide besar masyarakat Kota Batu dan ide-ide besar ya manusia. Saya tidak tahu apakah di Kota Batu ini dulu tempatnya para penjajah, katakan begitu ya. Seperti kalau di Kota Malang kan jelas ya, ada perumahan ijen itu konon tempatnya istirahat mereka-mereka. Ya. Nah, sekarang di Kota Batu itu ada sejarah seperti apa? Yang kita dengar selama ini Kota Batu itu kan sejarah mistis, gitu. Candi-candi, tempat pertapaan. Kalau ini kita buka, candi itu kan untuk sekarang itu kan identik dengan munculnya ide-ide baru. Iya. Katakanlah tadi itu candi mana? Songgo Riti. Candi Songgo Riti, iya. Saya tadi ngomong-ngomong Songgo itu apa sih? Riti itu apa sebenarnya? Yo, kok sekarang menjadi terkenal? Tapi meskipun terkenal masa lalu rupanya terus didesak-desak oleh wilayahnya, oleh kiri kanannya ya. Iya. Kenapa? Karena kita masih belum memahami betul nama Songgo Riti itu apa. Ini yang nanti yang akan mengadakan penelitian Bu Santi. Saya juga pernah ngomong sama kepala daerah Kota Batu di antara mereka. Saya bertanya, Pak, sebenarnya arti Kali Brantas itu apa sih? Karena kan terkenal Bu ya, Kali Brantas itu kan sampai ke Surabaya sana kalau nggak salah, melalui sekian banyak tingkat dua. Kata-kata Brantas itu kalau dulu ya, itu kan sikat. Nah, dulu itu Kota Batu itu pernah menyikat apa? Artinya pernah menghilangkan apa? Menghilangkan musuh lah biasanya. Tapi musuh yang mana? Ini. Maka kata-kata kali itu kan zaman berantas itu memberantas ya. Pada zaman kapan? Nanti Bu Santi yang bercerita itu nanti setelah penelitian ya. Bu Santi bisa menjelaskan
kali berantas, kali itu zaman, berantas itu menghilangkan sesuatu yang kotor sebenarnya. Opo ini? Nah, ini kan menjadi penting. Batu itu kalau di stop namanya kali berantas, itu bisa kehausan orang-orang. Ya. Kota Malang, Kabupaten Malang, sekitar. Di stop Kota Malang nggak bisa kehausan semua. Kehausan, ya. Besar. Nama itu menjadi sangat penting buat saya, ya orang budaya ya, sangat penting. Saya bilang sama Pak Kepala Daerah itu ya, kenapa Pak namanya kali berantas? Sampai di Pepetri, di Menguli, di Duren di sana. Ya. Apa sekedar menanam pohon? Saya kok enggak musik masih kurang kuat. Ini ke depan harus ada di perpustakaan. Ya kalau sekarang belum ada. Ya. Makanya tugasnya Bu Santi nggak sederhana ini. Tantangan. Karena perpustakaan itu otaknya kota Batu. Gitu. Cuman kadang-kadang di tempat-tempat lain itu kan perpustakaan itu kan agak diabaikan. Diabaikan. Nah, Kota Batu itu sentra-sentranya kan jelas. Sebenarnya. Saya masuk ke dunia kearsipannya Bu Santi, katakan gitu ya. Apalagi kalau sekarang sudah digital ya. Saya akan mencari tentang Songgoriti. Sejarahnya seperti itu. Ya. Nah, saya berharap ke depan itu akan dilengkapi lagi. Jadi sebenarnya dulu tuh katanya kan jalan itu kan jalan kecil Bu ya, untuk menuju Pujon ke sana. Oh iya. Ya. Kelemu. Ya, kan kecil. Iya. Apa sekarang sampai seberapa pentingnya hal-hal semacam itu? Baik. Batu harus dipahami sebagai realita, juga harus dipahami sebagai mistisisme kehidupan masyarakat. Iya, luar biasa sekali. Kemudian sesuai dengan tema kita ya Ibu ya, kalau perpustakaan bisa dikatakan sebagai pintu peradaban, upaya apa yang dilakukan perpustakaan untuk mewujudkan hal tersebut Ibu? Saya yakin dengan saya diberi amanah di sini, saya akan terus mohon maaf memunculkan ide-ide, gagasan dari teman-teman pustakawan, dari teman-teman kelompok-kelompok pembaca yang ada di Kota Batu khususnya. Ini kami akan minta informasi, sharing untuk kedepannya yang lebih baik. Terutama juga nanti saya juga ngangsu kafroh ke Pak Rianto untuk bagaimana perpustakaan Kota Batu ini akan ditingkatkan. Karena kami terus terang punya waktu untuk purna tugas, apalagi sebentar lagi saya juga akan purna tugas. Nah ini tetap tulisan atau torehan yang nantinya masukan dari saya, dari teman-teman kelompok-kelompok pembaca yang ada di masyarakat, dari pakar-pakar ilmu, pakar-pakar budaya, ini akan nantinya kami perlu untuk segera kami adopsi pemikiran-pemikirannya untuk mengembangkan perpustakaan ke depan. Luar biasa sekali. Jadi perpustakaan ini tidak hanya sebagai tempat untuk membaca Bu ya, tapi luas sekali Bu ya, bisa untuk seni budaya gitu. Ya, dan untuk literasi rekreasi kami juga. Betul. Iya Ibu, saya beralih ke Pak Rianto. Menurut Bapak yang dikatakan masyarakat beradab itu seperti apa Bapak? Apakah hanya dengan membaca seperti itu ya, cerdas dalam artian dan lain sebagainya? Menurut Bapak bagaimana dikatakan masyarakat beradab itu? Kemanusiaan yang adil dan Pancasila. Iya. Jadi beradab itu kan adil kan gitu ya. Dalam konteks adil di situ gini. Saya itu sempat berangan-angan old story, masa lalu. Yang diumumkan Bu Santi tadi, omongan Bu Santi tadi luar biasa ini ya. Yang menjadikan saya jadi ingat. Dulu itu zaman Orde Baru ada namanya Kelompen Capit. Kelompen Capit. Kelompen Capit. Kelompok pendengar. Dengar Bu Santi tadi. Kelompen Capit itu bisa menjadikan masyarakat pemirsa dan pendengar. Itu dulu kan akrab. Betul. Akrab.
Nah, kalau Bu Santi punya acara semacam itu, nggak mandek-mandek Bu Santi keliling terus itu ya untuk kelompok capek. Atau saya tidak tahu di Kota Batu itu TV-nya apa sudah ada kelompok capek, katakan begitu ya. Ini kan idenya Bu Santi, apa bagaimana masyarakat pembaca dan pemirsa. Ya. Nah sekarang kalau ada radio nggak di Batu? Ada ya? Televisi ada Pak. Kemudian televisi desa-desa itu sudah ada di Batu Bapak. Nah, sekarang Bu Santi kan tinggal podcast semacam saja. Bagaimana untuk menyalurkan hasil dari kepustakaan ini untuk diberikan pada masyarakatnya. Sehingga kalau sekarang di desa-desa itu ada perpustakaan, katakan perpustakaan kecil itu, Bu Santi dari sini, teman-teman dari kepustakaan ini sekarang menjelaskan secara audiovisual yang bisa didengarkan oleh radio, bisa didengarkan oleh TV. Nah, sekarang ini berarti ada ide bagus dari Mbak Rianto. Ada porsi dari TV Batu ini sejenis kelompok pencapit, entah itu namanya. Oke, Bapak, perbincangan kita semakin hot ya di program acara Ngobras ini, tapi tunggu dulu ya Pak ya, karena ada yang mau lewat. Satu ini tetap dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Masih dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai, tentunya bersama saya Nisha Naila, Ibu Santi dan juga Bapak Rianto. Kita tadi banyak sekali ya berbincang-bincang ya Bu ya, tentang budaya, perpustakaan, arsip dan lain sebagainya seperti itu. Yang saya ingin tahu Bu, kita lanjutkan lagi. Sekarang ini kan banyak sekali pemuda-pemuda daerah, khususnya Kota Wisata Batu, yang memiliki keahlian sebagai penulis, gitu ya Bu ya. Pertanyaan saya, apakah perpustakaan Batu juga pernah dan berminat untuk menerbitkan karya-karya putra daerah? Ya, pinginnya sih itu Mbak, dari program kami. Tapi kami juga sudah pernah loh. Ini ada penulis kami dari fungsional kami sudah menelurkan berbagai buku itu dari muatan konten-konten lokal Mbak. Jadi seperti yang dihentikan Pak Rianto tadi mengangkat Songgoriti, nah itu kita coba kita tulis. Nah alhamdulillah setelah kita tulis kita lombakan dengan lomba mendongeng, lomba bercerita tentang budaya lokal. Nah ini kami angkat seperti itu. Yang kemarin kami juga sudah mencoba menulis, dan karya itu mungkin nanti panjenengan akan kami sampaikan, itu juga dari para pemuda kami, pemuda kita, tentang tidak ada bukunya ini, tidak ada proses yang proses itu tidak semata-mata instan atau meraih sesuatu itu tidak akan secara instan, jadi harus melalui proses. Ini ada, nanti kami sampaikan buku. Nah kami mencoba untuk mengundang para pemuda-pemuda kita kemarin mencoba menulis. Alhamdulillah kita fasilitasi, dan kita karena ada anggaran yang cukup minim sekali, kita coba persembahkan untuk beliaunya. Kebetulan yang kita tulis itu adalah biografinya Ibu Dewanti. Untuk persembahan beliau di Purna Tugas itu kami mencetak buku beliau. Jadi perpustakaan ini memfasilitasi keahlian-keahlian sebagai penulis itu ya Bu. Kemudian dari guru-guru, dari MAN itu kemarin juga kami karena dari keinginan guru-guru tersebut untuk membuat buku, okelah kami tampung, nanti bukunya diberikan di perpustakaan ini, bisa dimanfaatkan oleh mungkin siswa, oleh masyarakat. Nah ini terus gencar kami galakkan. Baik Ibu Santi. Kemudian Pak, tadi kita sempat berbincang juga tentang peradaban ya Pak ya. Yang saya tanyakan juga, peradaban ini juga ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti itu. Nah saat ini dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbudaya, apakah
apakah karya-karya buku muatan lokal ya? Atau kalau saya bilang dulu ada yang namanya seperti pepak bahasa Jawa, kemudian ada buku-buku terkait dengan bahasa-bahasa Jawa. Nah, apakah menurut Bapak penting untuk di era zaman sekarang ini yang mulai tertinggal, Bapak? Saya dulu, Iya. Bu Santi juga. Iya. Saya dulu itu ingat saya, SD kita itu, ingat saya itu hanya 3 mata pelajaran. Menghitung, Apa, Bapak? membaca, Iya. menghafal, menggambar. Iya. Gitu. Bayangkan ini. Cuma 4 aja, Bapak Iya, dulu. 4. Sejarah mungkin ada. Sejarah saya kira ada. PPKN ada, Bapak? Ada, sejarah ada, Pak. Ya, terbudi pekerti. Ada. Ada. Oh, ada. Artinya begini. Sebenarnya kalau kita berbicara hal-hal semacam itu, masa lalu yang sudah kita tinggalkan, dengan kita meninggalkan masa lalu, kita menjadi rusak sekarang. Ya, Ya. dulu kita dengan orang tua kita, yo masih kasarane gak boso, tapi rata-rata boso. Nun sewu, Iya, nun sewu. Iya, iya. tambah pengestu. Masih ada. Sekarang kan enggak, Mak. Ada. Tapi saya enggak loh, Mbak. Ya, ya. Betapa pentingnya dasar itu. Oh iya, Jadi, iya. Ya. mulai SD kita dulu apa di desa saya belum ada namanya TK, apalagi PAUD ya. Tapi kita diajari bagaimana sopan terhadap orang tua. Iya, budi pekerti. Ya, budi pekerti. Ya, saya nggak tahu sekarang bagaimana. Nah, kasusnya Bu Santi ini sebenarnya kan kasus berat. Kasus berat. Iya. Untuk Indonesia ini. Karena Indonesia itu masih dalam merangkak menuju menulis. Kita itu masyarakat mendengar, menghafal, ini menuju menulis. Nah, kalau sekarang ini menulis itu dibiasakan oleh perpustakaan ini, saya katakan berat. Udah, nanti ditanya berapa Bu karya sastra, karya tulis yang ada di Kota Batu. Ini pasti berat, ya. Sangat berat, karena kita tidak biasa menulis. Orang-orang kita dulu kan menghafal. Saya sebagai seorang dalang itu bisa menghafal Purwokerto, Witonan, Negari Putih, Cokan, Kaipa, Dito, Sopureko, Sawiciati, Dito, Sopur, Perwitan, dan sebagainya. Bisa 2-3 halaman itu. Tapi kalau sungguh nulis, tunggu dulu. Ya, lah Bu Santi sekarang itu nerabas di dunia itu. Yang jadi masalah, programnya Bu Santi iso terus gak kali. Konsistensi dari satu program itu menjadi penting. Apalagi kalau saya dengar dananya orang akeh. Padahal ini dananya harus banyak. Iya. Saya dulu menulis itu kan karena apa? Ada motivasi, ini juga penting. Saya melihat teman-teman saya pada menulis. Saya kok gak menulis ya? Karena saya itu kan dalang, sehingga lebih baik saya ngoceh daripada saya menulis. Sudah kodratnya mau menulis. Terus akhirnya saya tanya pada penulis teman-teman, ya bos, caranya bisa nulis. Saya disarankan oleh salah seorang teman saya, ya, yang penting sampai tiap hari nulis, meskipun hanya 10, 20, 25 kalimat. Saya tulis butuh. Oh iya. Ternyata menulis itu karena kebiasaan. Nanti lama-kelamaan akan enjoy kita dengan menulis. Saya melihat Bu Santi sekarang. Saya di rumah sudah bisa nulis itu, meskipun harus 10-20 kalimat, gitu loh. Sehingga program perpustakaan di Kota Batu ini, saya baru mendengar sekarang kalau ternyata ada program menulis dan lain sebagainya. Yang ini menurut saya nggak gampang. Iya, Bapak. Bu Santi mestinya harus juga mendatangkan penulis-penulis kan begitu ya, saya nggak tahu ya itu, sehingga menjadi wajar kowe tak kongkon nulis sebab kowe wis tak ajari kan begitu Bu ya. Lah untuk ngajari kan butuh dana, sing jadi masalah dananya ini itu tantangan begitu ya Bapak ya. Nah, kembali ke Ibu Santi, bagaimana upaya Ibu selaku Kadis ya Ibu ya, konsistensi Ibu dalam memajukan ya, utamanya gedung perpustakaan Kota Batu ini agar tidak dipandang sebelah mata. Karena tadi kita sempat ngobrol juga bahwa Ibu juga dulunya ada di kelompok apa tadi Ibu? Punya komunitas ya maksud saya ya di kelompok pencapil. Nah, itu bagaimana bisa dijelaskan kepada pemirsa Dharma TV?
Terima kasih. Memang berat yang benar yang disampaikan oleh Pak Rianto. Kami di pundak kami, otomatis beserta jajaran kami, ini untuk terus mengedepankan perpustakaan daerah Kota Batu dengan berbagai inovasi-inovasi kami, baik itu dari pemustaka maupun dari kelompok-kelompok pembaca yang ada di desa dan kelurahan sewilayah Kota Batu. Syukur-syukur ini kami juga menjamah di Malang Raya untuk tetap membranding perpustakaan kami, gitu Pak. Jadi alhamdulillah dari kerjasama kami yang kami ciptakan sementara ini dari akademisi di Malang Raya juga sudah, kemudian dari luar kota insya Allah juga ada, kemudian dari kelompok-kelompok komunitas-komunitas juga sudah kami rangkul untuk tetap mengedepankan ini loh saya. Jadi saya pun juga demikian di jajaran kedinasan dari jajaran SKPD, saya tunjukkan prestasi saya dulu, bahwasanya perpustakaan itu biar nggak dipandang sebelah mata, ini loh kami bisa. Contohnya kemarin, bukan ini pamer nih Pak Rianto, enggak, tapi ini saya tunjukkan bahwasanya saya bisa, perpustakaan bisa. Kita sudah menang kemarin akreditasi tingkat nasional, kita dengan predikat A juga sudah. Luar biasa sekali. Kemudian di kearsipan, alhamdulillah juga kami dengan nilai cukup memuaskan, AA di nomor 2 tingkat Jawa Timur, urutan kelima tingkat nasional juga sangat memuaskan. Nah ini saya tunjukkan kepada teman-teman saya SKPD yang lain bahwasanya perpustakaan bukan perpustakaan zaman kolonial, sekarang ini zaman milenial, modern sekali. Juga teman-teman kami juga harus mengembangkan emosi untuk berkarya, untuk mengembangkan prestasinya masing-masing. Luar biasa sekali, semoga terus meningkat ya Bu ya. Amin, mohon doa dan supportnya dari semua lini. Iya, baik. Saya ke Pak Rianto, Pak. Harapan Bapak sebagai closing statement dalam rangka perpustakaan Kota Batu ini benar-benar menjadi ruang pengetahuan yang luas. Apa harapan Bapak ke depannya? Harapan saya kalau mencabut tadi. Iya. Artinya begini nih. Sebenarnya kalau ada dinas yang dipandang sebelah mata, buat saya pribadi ya, ini adalah satu pengabdian yang luar biasa. Kalau yang lain kan biasa, ya karena sudah baik kata begitu ya, sudah biasa, uangnya banyak kata gitu ya. Tapi kalau kita mengerjakan satu pekerjaan yang dipandang sebelah mata, sekiranya begitu, ini buat saya satu tantangan yang mengasihkan. Ya, nanti bisa dibayangkan kalau satu saat kelompok pencapir yang sudah mendunia, ya, nasional dan itu dulu mendunia, dan itu dianggap sesuatu yang ya dihapuskan karena gara-gara mungkin ya, ternyata kita bisa mengambil intisari dari kemanfaatannya. Mungkin satu saat saya akan datang ke sini lagi dengan Bu Santi dengan teman-teman dinas perpustakaan sarasian yang bisa dilihat dan didengarkan oleh masyarakat Kota Batu berbicara sekitar keluh kesah masyarakat. Dan nanti di perpustakaan itulah tempatnya keluh kesah masyarakat. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Rianto atas ilmu dan juga wejangannya, dan juga saya juga berterima kasih kepada Ibu Santi. Terima kasih ilmunya, pengetahuannya. Semoga dapat mengedukasi dan memberikan wawasan yang luas bagi pemirsa Dharma TV yang menyaksikan program acara Ngobras. Terima kasih ya Ibu ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sehat selalu untuk Ibu Santi dan juga Bapak Rianto.
Ya pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Ngobrol Santai, dan tetap terus saksikan program acara Ngobrol Santai setiap hari Senin pada pukul 7 malam sampai dengan pukul 8 malam, tentunya hanya di Dama TV. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta segenap yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dama TV selalu damai di hati. Selamat malam dan sampai jumpa.